Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Hai kalian semua para pendengar podcast Pejuang Perasaan. Apa kabar nih kalian? Gimana nih Oktobernya? Apakah semuanya berjalan dengan baik-baik saja? Atau sempat mengalami masalah di tengah-tengahnya? Pastilah ya, tapi kalian gak boleh patah semangat ya. Semoga sampai akhir bulan nanti kalian bisa nih mewujudkan impian atau goals di bulan Oktober yang belum kalian capai. Amin. Dan kali ini aku akan bawain sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya nih, yaitu sebuah cerita. Jadi aku akan membacakan sebuah cerita yang dikirim oleh seseorang ke podcast Pejuang Perasaan, yang mana cukup menyedihkan tapi cukup juga untuk memberikan pelajaran nih kepada kita semua. Nah, tapi sebelum aku bacain tentang ceritanya, pasti ada tema dong buat podcast ke-10 kali ini. Dan tema kita kali ini adalah hubungan yang digantung alias jalani aja dulu. Oke, cus kita bacain ceritanya. Oke, jadi disclaimer dulu ya. Semua nama-nama yang terlibat dalam cerita ini sudah disamarkan dan mendapat persetujuan dari si pengirim cerita. Jadi privasi aman. Oke, kita mulai ceritanya. Berawal dari seorang cowok nih. Sebut aja namanya Putra. Jadi posisinya si Putra ini lagi mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Yogyakarta. Nah, seperti pada umumnya ya, gimana sih kalau misalkan kita punya temen nih, misalkan sekampus gitu kan, pasti kan sering kepoin juga atau pernah kepoin nih tentang teman-teman sekelas kah, teman-teman sejurusan dan sebagainya. Nah, dan Putra ini adalah salah satu cowok yang saat itu kepincut apa ya bahasanya, kayak tertarik gitu dengan salah satu cewek yang mana berasal dari satu kampusnya juga dan di kelas yang sama. Jadi frekuensi mereka ketemu cukup sering ya. Dan cerita ini dimulai ketika si Putra nih baru diliatin kontak-kontak cewek yang ada di grup WhatsApp. Nah, jadi di situ kan kalau misalkan di kontak-kontak gitu kan ada yang biasanya pasang foto, ada yang gak ada foto gitu kan. Dan dia tertarik dengan salah satu kontak cewek yang mana ada fotonya, yang mana si cewek tersebut menampakkan wajahnya nih. Vivi ini ngajakin nih si Putra buat ketemu untuk ngambil pesanannya. Akhirnya mereka ketemu di deket salah satu supermarket ya, yang ada di dekat kampus. Nah, itu menjadi pertemuan perdana mereka untuk apa ya, sekedar mencoba untuk PDKT. Dan walaupun awalnya si cewek ini gak datang sendirian ya, jadi dia sempat ditemenin sama temennya, dan si Putra ini datang sendiri. Tapi itu merupakan pertemuan yang berkesan ya pasti buat si Putra, karena dia berhasil buat mencoba langkah pertama untuk PDKT dengan si Vivi ini. Oke, singkat cerita, setelah si Putra nih sukses, dia memantapkan diri untuk ngajakin lagi si Vivi buat ketemuan. Tapi ia berharap sih buat pertemuan yang setelah ini semoga aja lebih berkesan lagi. Karena pastinya harusnya udah gak canggung kan dari pertemuan yang awal tadi. Dan ya akhirnya mereka pun ketemu nih. Ketemuan dan satu hal yang ternyata si Putra baru tahu kalau si Vivi ini punya trust issue mengenai begal. Jadi mungkin si Vivi ini dulunya pernah ya kayak ngalamin pembegalan atau dia pernah
menyaksikan begal sehingga dia kayak punya rasa kayak trust issue lah. Jadi kayak ada trauma mungkin. Dan dia takut banget. Jadi si Vivi ini juga nggak datang sendirian. Dia datang ditemenin sama temennya. Kayak gitu. Terus si Putra ini nyoba lah buat kayak ngeyakinin Vivi kalau semuanya bakal baik-baik aja. Dia bakal aman karena di situ kan posisinya ada Vivi, temennya, dan si Putra kan. Tapi ternyata di tengah-tengah nih temennya minta pulang duluan. Dia pamit nih, pamit minta pulang duluan. Dan si Vivi ini awalnya nggak mau dong kayak nolak gitu. Kayak jangan pergi dong gitu. Takut nih kan dia antara was-was khawatir ya karena masih punya trust issue begal tadi. Tapi si Putra nggak diem aja. Dia coba untuk meyakinin Vivi kalau everything is gonna be fine. Jadi dia meyakinkan buat si Vivi ini tenang dan aman. Sampai temennya si Vivi ini akhirnya dibolehin untuk pulang duluan. Si Putra ini berhasil buat ngeyakinin si Vivi tentang trust issue-nya. Jadi selama sama si Putra, si Vivi ini ngerasa lebih aman dan tenang ya, walaupun nggak sama temennya tadi. Akhirnya si Putra yang tadinya udah tanggung jawab nih buat kepulangannya Vivi, akhirnya nganterlah Vivi ke kosannya. Dan sepanjang perjalanan nih, kata si Putra, dia dengar kalau Vivi itu sepanjang perjalanan tuh baca sholawat terus. Mungkin buat Vivi kayak bisa nenangin gitu ya, nenangin hatinya pas perjalanan dan biar dia ngerasa lebih aman juga. Setelah itu, otomatis chat mereka lebih intens ya setelah pertemuan yang itu. Dan keduanya juga lebih saling terbuka dan lebih deket lagi kayak gitu. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk ketemu lagi dong. Dan pertemuan kali ini rasanya berbeda dengan pertemuan sebelum-sebelumnya. Karena di pertemuan kali ini tuh kayak si Vivi lebih kelihatan cuek ya dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Si Putranya sempat mikir, si Vivi kenapa ya? Apakah ada masalah? Atau ada sesuatu yang lagi ngeganggu pikirannya gitu. Sampai puncaknya itu si chatnya Putra sama si Vivi ini sempat lost. Jadi sempat lost konteks sekitar sebulanan. Cuman anehnya, mereka tetap chat tapi nggak seintens dulu dan kan udah sempat lost kontak kan, udah ngubungin lagi cuman nggak seintens yang kemarin. Entah kenapa kayaknya si Vivi ini ada masalah, cuman si Putra nggak tahu karena si Vivi nggak pernah cerita juga ya. Dan tiap kali si Putra ini bikin snap, si Vivi ini juga selalu reply, selalu respon. Jadi kayak Putra ini bingung ini sebenarnya kenapa sih, perasaan kalau pas aku bikin snap kayaknya dia responnya biasa aja, tapi pas ketemu kenapa cuek kayak gitu. Si Vivi udah mulai kayak berubah lagi nih. Jadi kayak dia mulai menunjukkan sinyalnya kalau dia ternyata udah mulai bener-bener suka sama si Putra dan Putra pun juga seperti itu. Cuman si Putra ini mikir lagi. Dia bilang ke Vivi kalau dia gak mau pacaran. Takutnya malah nyakitin. Kayak gitu kan. Ada nih momen dimana si Vivi ini nyamperin teman-temannya. Dia waktu itu ngajak si Putra. Kayak si Vivi ini mau ngenalin si Putra juga ke teman-temannya. Tapi dia bingung mau nyebutnya apa. Karena mereka belum kayak ngeresmiin status ya. Entah itu pacaran atau apa gitu. Dan akhirnya si Vivi ini setelah nyamperin teman-temannya, setelah ngobrol sama teman-temannya, dia ngajakin si Putra ngobrol tentang status hubungan mereka berdua. Nah, posisinya Putra juga kayak nggak mau seolah kayak gantungin si Vivi ini, akhirnya si Putra memantapkan diri buat kayak ya meresmikan hubungan mereka kalau mereka itu pacaran. Padahal awalnya si Putra ini mikir dia nggak mau pacaran karena dia takut nyakitin gitu. Mungkin si Putra ini kayak pernah punya masa lalu yang mana endingnya nyakitin ketika pacaran, jadi dia kayak lebih baik untuk nggak pacaran, tapi karena memang keadaannya seperti itu, makanya si Putra kayak ngeiyain aja untuk pacaran. Sehingga tuh si Vivi itu juga nggak bingung ketika ditanya sama teman-temannya mengenai status hubungannya sama si Putra. Bagi si Putra ini katanya sebuah hubungan yang namanya pacaran itu kayak formalitas gitu. Yang penting prosesnya. Akhirnya si Putra ini ya udah mereka pacaran, si Vivi sama si Putra ini.
si Putra ini tetap memfokuskan bagaimana proses mereka ketika pacaran ya. Jadi buat si Putra ini memang benar-benar gitu. Sebutan pacaran itu sebenarnya cuma formalitas kok. Yang penting gimana kedua pihak itu ngejalani hubungan tersebut. Si Putra ini sempet nih kayak ngeliat lagi nih sisi detail dari si Vivi. Bagi Putra, si Vivi itu memiliki keunikan. Vivi itu sosok yang dewasa dan bisa menjaga diri dari orang-orang sekitarnya, dari cowok-cowok. Dan dia termasuk orang yang sabar banget. Jadi kayak, dan di situ juga Putra kayak ngerasa beruntung banget gitu, bisa ketemu Vivi, bisa mengenal lebih dalam, bahkan sampai ke tahap yang seserius ini gitu. Jadi dia kayak bersyukur banget bisa nemuin sosok kayak Vivi. Dan selama dia ngejalanin pacarannya sama si Vivi ini, semua tuh kayak oke-oke aja gitu. Ya istilahnya kayak pacaran sehat gitulah. Nggak ada kayak masalah yang terlalu berat. Karena masing-masing dari mereka ketika ada satu masalah, ya udah mereka selesaiin bareng. Atau satu pihak yang lagi punya masalah, yang satu ngimbangin untuk ngasih solusi atau mendengarkan masalah atau curhatan dari si pasangan. Si Putra ini akhirnya lulus dari perguruan tingginya. Jadi di sini dia udah lulus kuliah dan otomatis si Putra ini harus balik ke tempat asal mulanya, dari kota asalnya. Nah, di sini juga hubungan mereka mulai berubah menjadi LDR alias long distance relationship. Ternyata makin kesini mulai banyak nih konflik dan pas ngejalanin LDR nih Vivi kayak ngerasa gak sanggup atau belum sanggup ya buat yang namanya ngejalanin hubungan jarak jauh ini. Padahal si Putra juga kayak ikut overthinking gitu ketika si Vivi ini ngerasa was-was dan sebagainya. Dia juga kayak ikut overthinking. Apakah Vivi baik-baik aja ya di sana? Dia mikirin juga nggak ya kalau misalkan kayak kita LDR ini kita harusnya saling yakin gitu. Apakah dia benar-benar yakin dan sebagainya. Pokoknya serba overthinking nih si Putra. Tapi karena mereka nggak boleh egois, jadi mereka kayak tetap mencoba untuk sama-sama kompak mempertahankan hubungan LDR mereka. Sampai si Putra ini kedatangan suatu ujian yang besar nih buat dia. Karena waktu itu, jadi pas posisinya lagi LDRan sama si Vivi, itu ayah dari si Putra ini meninggal. Nah, otomatis sempet kayak menjadi masalah, bukan masalah kayak istilahnya mungkin ada suatu hal yang buat Putra ini kayak lebih besar tanggung jawabnya karena dia akan menggantikan peran dari si ayahnya ini menjadi kepala keluarga. Nah, tapi posisinya waktu itu dia masih punya abang ya atau kakak laki-laki. Cuman ternyata ya qadarullah si abangnya si Putra ini juga meninggal setelah 6 bulan dari meninggalnya si ayah. Jadi benar-benar waktu itu si Putra benar-benar kayak down banget. Dia benar-benar kayak berada di titik terendah dalam hidupnya karena dia ditinggal oleh dua orang yang dicintainya sekaligus. Dan dua-duanya itu merupakan cowok ya. Jadi kayak kalau dikeluarkan kita tahu ya kayak cowok itu jadi tumpuan keluarga. Dan sekarang posisinya Putra adalah satu-satunya cowok yang ada di keluarga inti. Dan dia cuma tinggal sama ibu sama kakak perempuannya. Kayak gitu. Otomatis si Putra ini ngerasa kayak mengemban tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Karena harus menggantikan nih. Secara nggak langsung posisinya, posisi si ayah atau posisi si abang buat jadi kepala keluarga. Dan bertanggung jawab atas kakak dan ibunya. Dia masih mencoba untuk tegar dan masih mencoba untuk menyelesaikan urusan-urusan almarhum ayahnya dan abangnya yang memang belum sempat selesai. Ini dia juga sempat mikir sih tentang hubungan LDR-nya sama si Vivi nih. Kayak gimana ya si Vivi gitu, apakah dia di sana bakal baik-baik aja, apakah dia benar-benar bakal kayak simpati gitu. Kayak benar-benar ngedengerin aku di posisi sulit aku gitu. Nah, tapi ternyata pas mereka ada di fase-fase itu, si Vivi ini malah cerita nih, kalau dia itu lagi dideketin sama cowok, temen cowoknya. Dia ceritalah sama si Putra. Dan semenjak dia cerita seperti itu, si Vivi ini kayak berubah lagi jadi lebih cuek. Sampai itu si Putra makin overthinking dong.
Udah urusannya belum kelar, ketambahan lagi sama urusan si Vivi ini kayak gitu. Dan posisinya kenal cowoknya itu baru seminggu. Dan ternyata nggak kerasa hubungan si Vivi ini sama si Putra ini sebenarnya udah hampir 3 tahunan. Jadi kayak lumayan lama gak sih ya 3 tahun itu? Luar biasa sih kan. Dan si Putra ini mikir, apa ini ya yang alasannya si Vivi ini jadi makin cuek sama dia, padahal dia ada di fase-fase sulit gitu. Jadi setidaknya si Vivi ini ada buat dia ngedengerin keluh kesah si Putra, support Putra, dan bersimpati lah terhadap si Putra ini. Tapi ternyata enggak, dia makin cuek semenjak dia cerita kalau ada cowok yang coba ngedeketin si Vivi ini atau temen cowoknya itu. Padahal nih si Putra kalau lagi di rumah misalkan ada cewek yang coba ngedeketin dia atau kasih sinyal ke dia, ngajakin jalan dan sebagainya, si Putra nyoba untuk nolak sebaik mungkin. Karena dia tahu posisi, dia sadar diri bahwasannya dirinya itu menjaga hati seseorang ya, yang jauh di sana. Makanya itu alasannya kenapa Putra selalu nolak. Tapi dia mikir ke si Vivi ini, ada cowok yang deketin dia. Tapi kenapa dia kayak ngasih sinyal welcome gitu ke si cowoknya. Dan malah cerita sama si Putra kalau ada yang ngedeketin. Dan kayaknya si Vivi ini kayak deket juga sama si temen cowok yang ngedeketin ini. Tapi ya udah Putra coba untuk tetap tegar ya ngadepin semuanya. Makin kesini si Vivi ini makin cuek. Dan akhirnya sampai titik nih dimana Putra merasa si Vivi ini harus memilih. Kamu milih deket sama temen cowokmu itu dalam tanda kutip kayak ya udah kamu nggak ninggalin dia dan tetap sama dia, atau kamu mau sama aku tapi putusin hubungan kalian sama si maksudnya sama si cowok tadi kan. Jadi kayak pilih lebih intens sama si cowok ini apa sama aku, pokoknya harus pilih salah satu gitu, nggak boleh dua-duanya, harus salah satu. Kalau misalkan si Vivi ini milih temen cowoknya, si Putra mau mutusin buat pergi aja dari kehidupan si Vivi. Dan juga kayak kalau dia milih sama si Putra ya udah si Vivi mau gak mau harus tegas dong sama teman cowoknya itu untuk pergi dari kehidupannya. Tapi dia coba untuk kayak masih kekeh, wah pasti ini masih bisa diperbaiki kok kayak gitu. Dia coba ngeyakinin juga nih, dia bilang sama si Vivi kalau hubungan mereka masih bisa diperbaiki. Asalkan si Vivi ini bisa tegas dalam memilih cowok mana yang mana lebih dia prioritasin kayak gitu. Temen cowoknya atau si Putra yang udah jadi pacarnya ini. Nah ya udah ternyata si Vivi ini kekeh untuk gak mau ninggalin temen cowoknya. Dan akhirnya si Putra ini memutuskan untuk pergi dari kehidupannya si Vivi alias putus. Ya udah dong kayak mungkin bagi Putra ini benar-benar dia diuji banget ya. Jadi dia harus ngerelain orang yang dia sayang sama orang lain. Tapi dia juga lagi di fase-fase susah juga. Jadi benar-benar kayak harus kuat-kuat hati gitu. Nyoba untuk kerja dan untuk mencukupi gitu kan kebutuhan keluarganya karena dia udah menjadi tulang punggung keluarga juga. Ya pokoknya semuanya aman-aman aja gitu. Dan dia belum mencoba untuk membuka hati lagi ya untuk deketin cewek baru. Udah agak lama ya, udah selang pas si Putra ini putus sama si Vivi, akhirnya tiba-tiba nih si Vivi ini ngehubungin lagi si Putra. Dan perihal ngehubunginya ini ternyata kayak si Vivi ini ngasih harapan lagi buat si Putra. Kayak si Vivi ini pengen banget gitu kayak ngejalin hubungan lagi sama si Putra. Tapi karena Putra udah terlanjur keke dan udah gak percaya, kayak masih lukanya itu masih luka basah, luka kemarin gitu kan. Kayak belum lama putus tapi dia udah ngajakin kayak gitu lagi tuh kayak susah banget gitu. Kayak masih membekas lah istilahnya kayak gitu kan. Dan ya udah akhirnya si Putra nolak dengan halus ya kayak ajakannya si Vivi buat kayak balik lagi dan menjadi pacaran lagi kayak gitu. Si Putra lebih memilih untuk fokus ke keluarganya dulu dan coba untuk memantaskan diri buat pasangannya nanti. Jadi buat si Putra ini kayak pelajaran aja buat dia gitu. Ya memang kalau semuanya itu emang butuh proses dan kita kan nggak tahu kan kayak endingnya kayak gimana. Ya manusia kan boleh berharap, tapi hasil tetap keputusan yang maha kuasa kayak gitu. Dan istilahnya kayak harapan yang dikasih sama Vivi ini sebenarnya harapannya kayak harapan untuk menggantungkan perasaannya si Putra ya, karena dia nggak yakin juga. Pas dia sama si Putra aja dia lebih milih teman cowoknya. Nah tiba-tiba dia lari lagi ke Putra dan minta balikan dong, kayak gimana gitu, kayak si Putra ini agak ngerasa digantungin dan dimainin kan, jadi kayak ya udahlah gitu. Nah jadi itu dia cerita dari si Putra ya.
lumayan banyak lika-likunya banget. Sempat deket, terus LDR, abis itu banyak masalah, aduh ada orang ketiga dan sebagainya. Bener-bener si Putra ini kuat banget ya. Jadi untuk kalian yang lagi di masa-masa kayak gitu yang mirip-mirip nih sama ceritanya si Putra, harus kuat ya. Kalian pasti tahu keputusan apa yang terbaik buat kalian yang lagi ngejalanin hubungan. Dan pokoknya stay positif terus. Dan buat kalian nih yang mau kirim cerita atau ya sekedar curhat nih dan mau di-post di podcast Pejuang Perasaan, boleh banget untuk kirim pesan aja di email yang udah tertera di podcast di pejuang-3perasaan@gmail.com. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk podcast ke-10 hari ini yang lagi digantung ataupun yang mau menggantungkan perasaan orang. Ayo pikir-pikir lagi deh, kira-kira kayak gimana nanti hasilnya. Apakah ada yang tersakiti? Nah, coba pikirin lagi ya. Pokoknya stay positif terus buat kalian. Selalu stay safe dan see you.